Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya bilang di minggu kemarin, untuk minggu hari ini atau pertemuan hari ini adalah kita belajar tentang huruf kanji. Nanti kalian tidak belajar seperti itu hurufnya. Kita akan belajar huruf yang mudah saja. Sebelum masuk ke pembelajaran huruf kanji, saya akan menjelaskan dulu huruf kanji itu apa, fungsinya untuk apa. Huruf kanji itu berasal dari huruf Cina yang disederhanakan. Jadi semua huruf Jepang itu berasal dari Cina, tetapi mengalami penyederhanaan. Terus fungsinya untuk apa? Huruf kanji itu berfungsi pada kalimat yang homonim, homograf, tetapi tidak homofon pada bahasa Jepang. Kalau kalian masih ingat, di bahasa Indonesia ada yang namanya homonim, homograf, dan homofon, yaitu sama lafal, sama penulisan, dan sama penyebutannya. Kalau huruf kanji itu untuk membedakan kata yang sama, ditulis pakai huruf hiragananya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Contoh, ada kata hana. Hana itu bisa berarti bunga atau bisa berarti hidung. Cara membedakannya tinggal ditulis dengan kanji. Kalau di Jepang kan tulisannya huruf hiragana semua ya. Kalau dituliskan titik-titik, tiba-tiba kok ada kata hana. Nah, itu membedakannya dari kanji. Itu hana hidung atau hana bunga. Itu fungsi huruf kanji. Nanti kita akan belajar kanji angka dulu, dari angka 1 sampai dengan angka 10. Baru ke kanji-kanji sederhana yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan sekolah. Kemarin sudah saya instruksikan untuk membuat tabel ya. Silakan dibuka kembali tabelnya. Huruf kanji ini dibacanya kan, ini ji. Saya ini lupakannya itu dari artinya apa, tapi kalau ji ini artinya adalah huruf. Ini huruf kanji, tulisannya kalau di bahasa Jepang kanjinya seperti ini, bacanya kanji. Nanti kita akan belajar seperti ini. Di sini ada huruf kanjinya, di sini adalah cara bacanya. Langsung silakan dibuka tabelnya. Yang belum buat tabel, silakan membuat tabel. Kemarin sudah membuat tabel seperti ini ya, kira-kira ya. Mohon maaf, sebenarnya masih ada satu lagi yang kurang, itu untuk arti. Nanti artinya kita sematkan di sini ya, di sela-sela di bawahnya. Aduh maaf, saya sambil memegang tripod jadinya agak goyang-goyang. Tripodnya ngambang soalnya, harus dipegang karena tidak boleh berdiri. Kalau berdiri susah, nanti ketabrak-tabrak, karena ini harus step by step. Jadi fungsinya tabelnya ini nanti seperti ini ya. Yang atas nanti hurufnya, di sini nanti kalian bikin sekat-sekat. Ini langkahnya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Langkah apa? Langkah dalam membuat huruf kanji yang ini. Contoh kanjinya seperti ini langkahnya. Yang pertama adalah yang seperti ini, kedua berarti dari sini dulu, kedua, ketiga, terus sampai selesai kanjinya seperti ini. Nanti ada beberapa langkah. Di sini adalah cara baca. Cara bacanya apa? Kita akan tuliskan ji.
cara baca ini berarti J yang berarti di sini saja ditutup. Huruf kanji ini dibaca Ji, berarti huruf. Langkahnya ada beberapa, ini baru 3 ya, sebenarnya 4 ya. Nah di sini adalah contoh. Contoh katanya tadi yang pertama kita buat adalah cara bacanya apa? Kanji. Nanti kalau ada artinya kita tuliskan artinya, dikurung lagi, artinya adalah apa. Kalau tidak, cara bacanya saja. Paham ya untuk fungsi tabelnya seperti apa? Kalau sudah paham, lanjut ke kanji yang pertama. Hai, untuk kanji yang pertama adalah kanji. Langkahnya yang pertama, langkah pertama adalah sama seperti ini saja. Cara membacanya adalah ichi, atau hitotsu, yang berarti 1. Paham ya? Contoh. Baik, contoh katanya adalah ini dibaca apa? Ichi. Kalau ini ichi nichi, artinya 1 hari, koma, dibaca apa? Baik, dibacanya ini sama kayak gini. Hitori, artinya 1 orang. Silakan ditulis untuk kanji yang pertama, kanji angka 1. Selanjutnya kanji angka selanjutnya kanji angka 2. Maaf, dari langkah yang pertama adalah, selanjutnya langkah yang kedua, yang bawah lebih panjang daripada yang atas ya. 2 langkah, berarti kanjinya di atas ini adalah kanji angka 2. Cara bacanya ni. Atau bisa juga dibaca dengan futari. Artinya sama 2 ya. Sudah tahu contoh katanya. Contoh katanya yang mudah. Ini dibaca apa tadi? Ini. Kalau ini adalah Nigatsu, bulan kedua, yang berarti Februari. Atau di sini adalah futari,
atau 2 orang. Ingat ya, penulisannya aturannya dari kiri ke kanan dulu, atas, kiri, kanan. Ingat, atas dulu, kiri ke kanan. Baik, lanjut ke kanji angka 3. Baik, lanjut ke kanji angka 3 ya. Untuk langkah pertama adalah garis lurus ke atas. Langkah yang kedua, yang bawahnya lebih pendek. Selanjutnya yang ketiga. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk final huruf kanji angka 3, yang tengah lebih pendek dari yang atas maupun yang bawah. Cara bacanya adalah san, yang berarti 3. Contoh katanya ada ini, bacanya apa? San. Yang ini cara bacanya nin, yang artinya 3 orang. Ini artinya 3 orang ya, sanin atau 3 orang. Yang contoh satu lagi apa ya? Contoh berikutnya adalah sebentar, saya cari dulu. Baik, yang gampang saja ya. Ini bacanya apa? San, dan yang ini huruf ji. San ji atau jam 3. Baik, untuk kanji angka 3, langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga, cara bacanya adalah san, yang berarti 3. Contoh katanya adalah sanin atau 3 orang, dan sanji atau jam 3. Silakan ditulis. Lanjut ke kanji yang keempat atau kanji angka 4. Hai, kanji angka 4 ya. Langkah yang pertama adalah garis lurus. Langkah kedua, langkah yang ketiga, ada jendelanya di situ. Saya karena ini mentok, balik ke sini ya. Langkah pertama tadi, kedua, ketiga, langkah yang keempat. Ini langkah keempat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Langkah ke berapa tadi ya, saya lupa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi total adalah 5 langkah untuk membuat kanji angka 4. Yang pertama lurus, L di atas, jendela yang pertama, jendela yang kedua, dan ditutup. Cara bacanya ada yon, yo, dan satu lagi adalah si, yang berarti yang berarti 4. Untuk contoh katanya ada yang gampang. Bacanya apa? Yon, nin. Terus yang yo,
Semua kanjinya dibuat dulu. Yo ji atau jam 4. Ini artinya apa? Yonin 4 orang. Contoh yang ketiga, kanjinya dibuat dulu. Ini adalah si katsu atau bulan 4. Bulan 4 adalah bulan April. Ya. Jadi ini kanji angka 4. Cara membacanya adalah yon, yo atau si, artinya 4. Contohnya yang pertama, contoh katanya yang pertama adalah yonin, yang kedua yoji, yang ketiga adalah si katsu. Ini ya bisa dibaca yon, yonin, yo, yoji, si. Contohnya adalah si katsu. Hai, lanjut ke kanji angka 5. Hai, selanjutnya adalah kanji angka 5. Untuk langkah yang pertama adalah garis lurus ke atas. Langkah yang kedua, setelah garis lurus ke atas, garis lurus agak lengkung ke bawah. Yang ketiga, atas, bawah. Yang ketiga, langkah yang keempat, ini pertama tadi ya, saya buat lagi keempat, lurus ke bawah seperti ini. Dan jadi kanji angka 5 adalah lurus bawah. Cara bacanya adalah go, yang berarti 5. Untuk contohnya yang mudah, go nin atau 5 orang. Selanjutnya ada go ji atau go ji jam 5. Kanji angka 5, cara membacanya adalah go, yang berarti 5. Contoh katanya ada, yang pertama adalah gonin atau 5 orang, yang kedua adalah goji atau jam 5. Baik, silakan ditulis kanji angka 5. Selanjutnya ke kanji angka 6. Baik, lanjut ke kanji yang angka 6. Langkah pertamanya adalah garis ke bawah di tengah. Langkah kedua, langkah yang ketiga, seperti itu. Saya balik ke sini ya karena sudah mentok. Langkah pertama tadi, langkah kedua, langkah ketiga, dan langkah yang keempat. Ini kurang tengah ya. Jadi kanji angka 6 secara final adalah yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kurang lebih kanjinya seperti itu. Kanji angka 6 yang berarti
yang dibaca roku berarti 6. Dengan contoh kalimat yang pertama adalah tentu saja adalah rokunin. Rokunin. Ini dibaca nin ya, kanji ini ya. Artinya adalah 6 orang. Satu lagi seperti biasa, rokuji. Rokuji. Ini bukan kanji, ini huruf hiragana biasa. Artinya jam 6. Baik, ini adalah kanji angka 6. Cara membacanya adalah roku yang berarti 6. Contoh katanya yang pertama adalah rokunin, 6 orang. Contoh yang keduanya adalah rokuji atau jam 6. Silakan ditulis. Lanjut ke kanji yang ketujuh, yaitu kanji angka 7. Baik, selanjutnya kanji angka 7 ada 2 langkah. Yang pertama adalah membuat garis atas yang agak miring. Yang pertama seperti ini. Langkah yang kedua sama agak miring. Sudah jadi. Gampang ya, seperti huruf T. Kanji angka 7. Langkah yang pertama, langkah yang kedua. Selesai. Kanji angka 7 dengan cara baca adalah nana atau bisa juga dibaca shichi. Untuk contohnya kita ganti apa ya, jangan nin terus. Kita ganti jadi ini bacanya apa? Nana, ini kai. Ini hiragana biasa, ini kanji, bisa digabung ya. Nana kai yang berarti 7 kali. Kalau 2 kali berarti apa bahasa Jepangnya? Tinggal kanjinya diganti 2. Ni kai 2 kali. San kai 3 kali. Mudah ya sebenarnya bahasa Jepang. Contohnya satu sajalah, karena yang lainnya juga sama. Shichinin, shichinin artinya 7 orang. Gampang. Hai, untuk kanji angka 7, kanjinya seperti ini. Dengan cara baca nana atau shichi. Contoh kalimatnya ada nana kai dan shichinin. 7 kali dan 7 orang. Baik, lanjut ke kanji angka 8. Baik, selanjutnya kanji angka 8. Untuk kanji angka 8 adalah langkah yang pertama. Garis seperti ini ya. Dari atas ke bawah, miring juga. Langkah yang kedua, jadi kalian seperti membuat gunung tetapi tidak gaduk, yang berarti yang ini lebih pendek. Langkah yang pertama, langkah yang kedua lebih panjang. Paham ya? Cara membacanya adalah hachi, yang berarti 8. Contohnya hachinin
yang gampang. Langkah pertama, langkah yang kedua, Haji Nin atau 8 orang. Kanji angka 8 dengan cara baca Haji yang berarti 8 dengan contoh Haji Nin. Silakan ditulis. Selanjutnya adalah kanji angka 9. Langkah yang pertama adalah sama, agak miring dari atas ke bawah. Langkah yang kedua, seperti huruf K kanji ya, tapi di sini agak nekuk ke atas. Kita ulang lagi, dari atas ke bawah, dari samping, kurang lebih kanjinya seperti itu. Kanji angka 9 dengan cara baca adalah ku atau Q. Contoh katanya ada ku ji atau jam 9. Satu lagi yang pakai Q bisa sebenarnya ada Q B yang sering nonton Naruto tahu ya, artinya ekor. 9 Q9B artinya adalah ekor. Ini adalah kanji angka 9 dengan cara baca ku atau Q dengan contoh kata kuci dan QB. Silakan ditulis. Kanji yang terakhir untuk pertemuan hari ini adalah kanji angka 10. Selanjutnya kanji angka 10. Langkah yang pertama adalah garis lurus ke samping. Langkah yang kedua, sudah jadi seperti salib ya. Samping lurus terus ke bawah. Angka 10. Ke-10 dengan cara baca ju artinya 10. Untuk kosak contoh katanya ada ju, in, dan bisa juga ada Juji jam 10. Ini adalah kanji angka 10 dengan cara baca ju yang berarti 10 dan contoh katanya ada junin dan juji. Boleh juga kalian bikin contoh sendiri, ada jubi, bisa. Silakan ditulis. Untuk materi sudah selesai. Sekarang saya ingin bertanya untuk pendapat kalian. Kalian lebih mudah untuk belajar seperti tadi dengan metode belajar seperti tadi dengan cara penulisan seperti yang tadi, atau dengan cara seperti ini? Ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu seperti tadi yang sudah saya berikan materinya. Yang kedua adalah seperti ini.
Jadi nanti saya akan menulis kanjinya secara langsung di sini tanpa ada kotak-kotakan. Kalian karena sudah membuat kotakannya atau sudah membuat tabelnya, kalian tinggal mengisinya di situ. Saya tidak mencontohkan di tabelnya, tetapi saya menyebutkan, kalian yang menulis di tabelnya. Mudah mana? Contoh, langsung saja ke contoh. Misalkan tadi kanji ji, langkah yang pertama, langkah yang kedua, langkah yang ketiga, langkah keempat, seperti itu. Ini untuk contoh ya, maaf spidolnya agak habis, kita ulangi lagi. Contoh seperti kanji angka 6, kanji angka 4 saja yang mudah. Langkah yang pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan langkah ke-5. Jadi saya menuliskannya langsung di sini, kalian tinggal memasukkan ke tabelnya. Mau seperti ini nanti kecepatannya saya turunkan, atau seperti tadi, misal ini tadi ya sudah jadi langkah pertama, langkah kedua, langkah kelima, dan langkah ke seterusnya. Tinggal nanti saya bacakan. Ini cara bacanya adalah yon atau yo atau si, yang berarti angka 4. Contohnya, contoh katanya adalah, misal di sini ada yonin, yang berarti 4 orang, atau juga bisa yoji, yang berarti jam 4, atau juga bisa diganti, atau contoh yang lainnya adalah shikatsu, yang berarti bulan 4 atau bulan April. Mau yang seperti yang pertama tadi yang saya contohkan, atau yang seperti ini? Kalau saya sih dua-duanya oke, tetapi sepertinya lebih jelas seperti ini. Tetapi tidak tahu apakah untuk kalian mudah untuk belajarnya atau tidak, itu terserah kalian. Jadi silakan nanti kalian memberikan komen mau yang mana, seperti yang pertama dengan saya menuliskan langsung di tabel-tabelnya, atau langkah yang kedua saya cuma menuliskan hurufnya saja, kalian yang mengisikan di tabel. Silahkan. Untuk absennya berarti nama, kelas, tidak perlu hadir. Sekali lagi saya tidak perlu ada kata hadir, nama dan kelas saja cukup. Pilih nama, kelas, dan pilih nomor, gaya nomor 1 atau gaya nomor 2. Silahkan pilih. Misalkan kalian nanti sebagian besar pilih gaya nomor 1, saya akan tetap pakai gaya nomor 1 dengan tabel-tabel yang tabelnya miring ke kanan, miring ke kiri, dan sudah tidak layak menurut saya. Papan tulisnya sudah kotor, atau yang seperti ini yang lebih bersih dan lebih sepertinya lebih kelihatan jelas, tetapi kalian harus pandai-pandai memasukkan ke tabelnya sendiri. Nanti misalkan dua-duanya sama banyaknya, kalau saya pribadi saya akan milih ke gaya nomor 2, walaupun kalian membutuhkan usaha yang lebih untuk
memasukkan ke tabelnya sendiri dan lebih memperhatikan. Jadi silakan dipilih mau gaya nomor 1 atau gaya nomor 2. Hai, sekian untuk pelajaran pada minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.